Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 kamu ini kalau ngidam aneh-aneh aja. Marvel. Jessie memanggil namun tak dihiraukan oleh Marvel. Marvel menyiram Gamma yang sejak sore belum sadarkan diri. Uhuk, Gamma terbatuk-batuk. Dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya, ia mencoba mengubah posisinya menjadi duduk. Apa kau sudah sadar, bajingan kecil? Marvel bertanya dengan suara dingin. Gamma yang baru sadar jika ia berada di tempat asing, apalagi berbentuk seperti penjara, langsung terkejut. Di mana aku? Gamma panik. Tempat yang layak untukmu, jawab Marvel. Bebaskan aku, Om, pinta Gamma. Setelah apa yang kau lakukan pada Kiran, kau meminta padaku untuk dibebaskan? Marvel balik bertanya, aku minta maaf, Om. Aku hanya bercanda dengan Kiran, ucap Gamma tidak masuk di akal. Kau sudah sakit jiwa, Gamma. Obsesimu pada Kiran membuatmu sakit jiwa. Marvel, bebaskan aku, pinta Jessie. Diam kau, bentak Marvel dengan mata melotot. Sejak mengenal Marvel, baru sekarang Jessie melihat wajah marah dari mantan suaminya itu. Diam kau sampah, aku bisa saja merobek mulutmu, ancam Marvel. Vel, maafkan aku, ingatlah jika kita pernah bahagia bersama, ucap Jessie sambil memegang jeruji besi. Marvel maju 2 langkah lalu menarik rambut panjang Jessie. Apa kau lupa jika bahagia yang kau ciptakan untukku? Itu hanya sebuah rekayasa, ampun Vel, ampun. Gamma mundur saat melihat wajah marah Marvel. Ia ketakutan. Gamma tidak menyangka jika Marvel bisa sekejam ini. Pada orang yang sudah menyakitinya ataupun menyakiti Kiran. Mengingat kau sahabat masa kecil Kiran yang begitu baik padanya. Aku akan membebaskanmu dengan satu syarat, ujar Marvel dengan mengangkat satu jarinya. Aku tahu syaratnya, Om. Aku dilarang menemui dan mengusik kehidupan Kiran lagi. Aku mengerti, Om. Aku akan melakukannya. Jika kau ingkar, aku tidak akan segan-segan menghabisi kau dan kakakmu. Ancam Marvel semakin membuat Gamma ketakutan. Jangan, Om. Jangan ganggu kakakku. Aku mohon bebaskan aku, Om. Aku berjanji tidak akan mengganggu Kiran lagi. Gamma memohon. Kau mau membebaskan dia, Kak? Tanya Erma. Jasa dia pada Kiran tidak bisa diperhitungkan dengan uang. Aku masih memandang kebaikannya. Jeff, bebaskan dia, antar dia pulang, titah Marvel. Baik, bos. Dengan wajah babak belur, Jeff mengantar Gamma pulang. Gamma diturunkan tepat di depan rumahnya. Pria ini berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis.
Gama, kau kenapa? Apa yang sudah terjadi padamu? Tanya Doris, kakak Gama yang sejak kemarin khawatir karena sang adik tidak pulang. Ibu kak, aku ingin ibu. Di mana ibu? Gama bertanya dengan gelagat seperti orang stres. Ibu kita sudah meninggal. Kau ini kenapa? Siapa yang sudah menghajarmu? Aku jatuh kak. Bohong Gama. Aku ingin bertemu ibu. Aku ingin bermain bersama Kiran kak. Doris melepaskan tangannya dari pundak Gama. Ia benar-benar bingung apa yang sudah terjadi pada Gama. Kak, aku ingin main ayunan bersama Kiran. Di mana Kiran kak? Tanya Gama yang bertingkah seperti anak kecil. Doris mendadak lemas. Ia terduduk lesu sambil memandang adiknya yang seperti orang gila. Kita ke rumah sakit, ujar Doris langsung memapah sang adik masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Gama terus meminta untuk bermain dengan Kiran. Entah apa yang sudah terjadi pada Gama. Doris sendiri tidak mengerti. Sementara itu, Marvel masih berada di rumah Erma. Sejak tadi ia menatap tajam ke arah Jessie, yang terus memohon padanya untuk dibebaskan. Bebaskan aku Marvel, mohon Jessie. Aku bersedia menjadi istri keduamu, tapi tolong bebaskan aku. Marvel tertawa geli mendengar permintaan Jessie. Istriku tidak pantas untuk diduakan Jessie. Ucap Marvel, tapi dia lebih muda jauh darimu. Dia tidak bisa membahagiakanmu Marvel. Umur kami memang berselisih 12 tahun. Tapi, Kiran dan aku bisa mengimbangi satu sama lain. Lagian, aku sudah tidak tertarik padamu. Bebaskan aku Marvel. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Kau tidak hanya melukai satu hati Jessie. Apa kau lupa sudah melukai hatiku? Kau berselingkuh dengan calon suamiku. Kau perempuan jahat, Jess. Ucap Erma yang benar-benar geram pada Jessie. Kau tidak berhak menyalahkan aku. Bram sendiri yang mau menjalin hubungan denganku, ujar Jessie yang memancing amarah Erma. Kau perempuan murahan Jessie, seru Erma dengan emosi yang membara. Tinggalkan dia, ujar Marvel yang beranjak dari tempatnya. Marvel memutuskan untuk pulang, karena sang mamah sudah memberi kabar. Jika Kiran sudah diperbolehkan untuk pulang malam ini, teriakan Jessie yang meminta untuk dibebaskan. Sama sekali tidak digubris oleh Marvel maupun Erma. Sedangkan Gama, ia mendapatkan perawatan di rumah sakit malam ini. Doris hanya diam dengan sejuta pertanyaan yang bersemayam di kepalanya. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Gama? Kenapa dokter menyarankanku untuk membawa Gama ke rumah sakit jiwa? Hufet. Doris sedih. Adik satu-satunya ini memang memiliki trauma di masa kecil.
Kenapa tidak menginap di rumah sakit saja? Mas takut kamu kenapa-kenapa, kata dokter aku dan bayi kita baik-baik saja Mas. Lagian, aku tidak bisa tidur di sana. Tapi, ruang rawat kamu itu sudah yang paling bagus sayang. Tetap saja yang nyaman itu ranjang kita, ujar Kiran. Bilang aja sawahmu minta pupuk, seru Marvel. Bisa-bisanya kamu ini sampai ke sana ya Mas? Udah, gak usah marah. Ayo istirahat, sudah malam. Kiran tidur dengan berbantalkan lengan suaminya. Entah kenapa sejak hamil, ia suka mencium aroma ketiak sang suami. Sambil memainkan bulu-bulu dada suaminya, malam yang gelap telah berganti pagi yang cerah. Marvel bangun terlebih dahulu dan membiarkan Kiran tidur lebih lama. Vel, kamu gak usah ke kantor hari ini, ujar Mamah Donna. Iya mah, jawab Marvel singkat. Istri itu dijaga, jangan sakiti dia. Apalagi sejak kecil Kiran tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kehangatan dari sebuah keluarga. Awas kamu kalau buat Kiran kenapa-kenapa lagi. Belum sarapan loh mah, masa udah ngomel aja, protes Marvel. Mamah gak ngomel, cuma menasehati kamu aja, Mas. Kiran yang baru bangun, menghampiri suami dan mertuanya di meja makan. Kiran sayang, ayo sarapan nak, ajak Mamah Donna. Nanti aja mah, aku mual, tolak Kiran. Mamah sudah buatkan kamu susu, kamu minum susu dulu aja ya, ujar Mamah Donna. Iya mah. Bilang sama Mas, kamu ingin makan apa? Aku pengen makan rambutan. Tapi yang gak ada rambutnya Mas, ucap Kiran membuat Mamah Donna tertawa. Sedangkan Marvel hanya melongo bingung. Di mana-mana rambutan itu ada rambutnya sayang. Kamu itu aneh-aneh aja, loh, jangan salah. Rambutan yang gak ada rambut itu benar ada, ucap Mamah Donna. Ayo cepat beli Mas, aku pengen makan rambutan yang gak ada rambutnya. Rengek Kiran, kamu ini kalau ngidam aneh-aneh aja. Kebanyakan nonton TV sih, Vel. Mamah Donna menatap tajam. Sama itu loh Mas, aku pengen makan disuapin sama kamu. Gampang, ayo sini Mas suapin. Tapi, kamu harus mengenakan baju daster milik Mamah. Mamah Donna sudah tidak tahan lagi, tawanya pecah saat mendengar ngidam menantunya yang menurutnya sangat lucu. Sama itu Mas, jangan lupa pakai lipstik milik Mamah ya, Hufet. Marvel menarik nafas panjang, menyesap kopi paginya. Kemudian pergi ke kamar Mamah Donna. Tak berapa lama Marvel keluar dengan mengenakan baju daster, lengkap dengan riasan di wajahnya. Kiran dan Mamah Donna tertawa terbahak-bahak saat melihat Marvel. Mas, senyum dong, jangan cemberut.
Ujar Kiran. Semua demi Ayang, yang penting kamu mau makan. Ucap Marvel tanpa senyum. Cepat makan lalu minum obat. Ya udah, Mamah mau pergi dulu. Mamah Donna terus tertawa. Baru sekarang ada orang yang berani membuat Marvel seperti ini. Marvel menyuapi Kiran. Rasanya nasi yang ditelan Kiran hampir saja keluar. Karena ia sendiri tak tahan melihat penampilan suaminya. Sayang, jangan ketawa terus. Mas malu nih. Marvel merajuk. Sumpah, kamu sangat lucu loh mas. Lagi-lagi Marvel hanya bisa menarik nafas panjang. Setelah selesai menyuapi makan istrinya, Marvel langsung berganti pakaian dan menghapus riasan di wajahnya. Belum juga lahir, sudah menyebalkan. Heran, keturunan siapa sih? Gerutu Marvel di dalam hatinya. Kalau boleh tahu, apakah adik Anda memiliki trauma di masa lalunya? Dokter bertanya pada Doris. Saat ibu kami meninggal, adik saya masih berumur 8 tahun. Adik saya depresi atas meninggalnya ibu saya, Dok. Lantas, siapa Kiran? Dokter bertanya lagi. Kiran adalah teman masa kecil adik saya, Dok. Mereka tumbuh besar bersama. Sejak kehadiran Kiranlah adik saya kembali bersemangat. Di mana Kiran sekarang? Kalau tidak salah, Kiran sudah menikah. Selebihnya saya tidak tahu lagi, Dok. Hufet. Dokter menarik nafas panjang. Kemungkinan adik Anda memiliki trauma takut kehilangan. Biasanya, hal seperti ini membuat si penderita terobsesi pada sesuatu yang sangat ia takuti. Jika suatu saat akan sesuatu tersebut hilang dari kesehariannya. Jadi, menurut dokter adik saya depresi. Akibat ditinggal oleh Kiran? Tanya Doris tidak percaya. Bisa jadi, kalau bisa, pertemukan mereka. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh adik Anda. Doris menghela nafas panjang, lalu bersandar di sandaran kursi dengan wajah lesu. Baik, Dok, akan saya usahakan, ucap Doris kemudian pamit pergi. Doris pergi ke toko kue Fanny karena ia ingat jika Gama pernah bercerita tentang toko kue manis manja. Pada awalnya Fanny tidak mau memberikan alamat tempat tinggal Kiran, tapi setelah mendengar keadaan Gama, mau tidak mau Fanny memberitahu Doris. Doris bergegas pergi ke rumah Marvel. Setibanya di sana ia mendapatkan tatapan tajam tak suka dari Marvel. Tolong maafkan Gama. Aku sudah mendengar semua cerita Fanny tentang Gama. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Gama di luar. Karena aku sibuk bekerja untuk membiayai pendidikannya, tutur Doris. Adikmu itu sakit jiwa, ucap Marvel berterus terang. Bisa-bisanya dia ingin menggugurkan anakku. Aku benar-benar minta maaf. Tapi Gama sakit sekarang. Aku sudah tidak mau berurusan dengan adikmu lagi.
Pergilah, usir Marvel. Aku mohon, ucap Doris dengan wajah memelas. Pria ini kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Marvel dan Kiran. Lalu, di mana Gama sekarang, Kak? Tanya Kiran khawatir, biar bagaimanapun Gama pernah baik padanya. Ada di rumah sakit. Jawab Doris yang berharap jika Kiran mau menjenguk Gama. Aku tidak begitu jahat juga jadi manusia. Jadi, untuk pertama dan terakhir kalinya Kiran dan Gama boleh bertemu, ujar Marvel. Terima kasih Mas, ucap Doris senang. Aku janji setelah ini akan memperhatikan Gama. Dan aku berjanji tidak akan membiarkan Gama mengusik Kiran lagi. Marvel hanya mengiyakan. Kemudian Marvel dan Kiran pergi mengikuti Doris. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung masuk ke dalam ruangan Gama. Saat melihat Marvel, Gama langsung menutup wajahnya dengan bantal. Gak mau ketemu Kiran, ucap Gama seolah ketakutan. Gama, ini Kiran. Katanya kamu mau ketemu sama Kiran, ujar Doris yang berusaha membujuk Gama. Gak mau ketemu Kiran, aku gak mau ganggu Kiran, aku minta maaf. Kiran hanya diam saja melihat keadaan Gama. Ia sendiri tidak tahu harus melakukan apa untuk Gama. Sedangkan dirinya masih sedikit trauma untuk bertemu dengan Gama. Kiran pergi aja, aku gak mau lihat Kiran lagi. Ucap Gama mengusir, kami pergi dulu. Ujar Marvel langsung mengajak Kiran keluar dari ruangan tersebut. Doris mencoba bicara dengan adiknya. Kiran sudah pergi, ayo cerita sama kakak. Gama membuka wajahnya. Aku bersalah sama Kiran, Kak. Harusnya aku ikut bahagia saat melihat Kiran bahagia. Iya, seharusnya begitu. Maafkan kakak ya Gama. Kakak tidak pernah memperhatikan kamu, Dek. Doris mengusap kepala Gama. Sedih rasanya melihat keadaan Gama yang sekarang. Doris merasa bersalah pada adiknya. Karena selama ini sudah tidak peduli dengan keadaan Gama. Ia sendiri hanya sibuk bekerja dan bekerja. Demi membiayai pendidikan Gama, aku gak ngangka deh Mas kalau Gama memiliki trauma seperti itu. Ya emang sih, kalau ditinggal orang tua itu menyakitkan. Tapi mau bagaimana lagi, ini semua takdir. Tapi, orang-orang seperti Gama itu sangat berbahaya. Biasanya, apapun yang dia inginkan harus tercapai. Marvel tetap tidak terima akan sikap Gama, yang sudah ingin menggugurkan anaknya. Gak usah bahas Gama lah Mas, aku pusing. Kita bahas masalah rambutan botak aja. Mana, kapan belinya Mas? Kiran mulai merengek. Nah kan, rambutan gak ada rambut lagi dibahas. Belinya di mana coba? Kalau gak ada ya udah, rambutan yang ada aja dibotakin. Kalau gak, punya Mas aku botakin. Ancam Kiran, jangan dong sayang, gak asyik nanti. Ujar Marvel, ayo beli rambutan.
ajak Kiran. Mau tidak mau Marvel harus memutar kemudinya. Untuk mencari pedagang buah rambutan. Rambutannya sudah dapat. Sekarang kita pulang ya sayang. Kamu harus istirahat. Ujar Marvel sambil mengusap rambut istrinya. Jangan pulang dulu, Mas. Kita pergi ke tukang cukur dulu. Kiran membuat Marvel heran. Ngapain ke tukang cukur? Rambut Mas masih pendek kok. Lah, yang mau cukur rambut Mas siapa? Aku tuh mau nyukur semua rambutan ini. Marvel tercengang menatap wajah istrinya yang begitu polos. Ayo kita cari tukang cukurnya. Ajak Marvel yang sudah pasrah dengan tingkah Kiran. Setelah memutar untuk beberapa saat. Akhirnya mereka menemukan tukang cukur. Mau cukur model apa, Mas? Tanya si Mas cukur. Marvel menarik nafas panjang lalu membuangnya pelan. Bukan saya yang mau dicukur, Mas. Tapi rambutan yang dipegang istri saya ini. Jawab Marvel membuat seisi ruangan tertawa. Mas, saya ngidam loh. Seru Kiran. Tolong cukurkan buah rambutan ini sampai botak ya. Pinta Kiran. Mas, 500.000. Seru Marvel sambil meletakkan 5 lembar uang berwarna merah. Mas cukur melirik lalu berkata, "Oke lah, gas. Terima kasih sudah menuruti ngidam istri saya yang hem." Tidak apa-apa Mas, wajar saja, kata Mas cukur. Tak berapa lama, Mas cukur sudah selesai mencukur satu ikat rambutan tersebut. Ya ampun, lucunya, gak tega buat makannya, ucap Kiran gemas. Kita pulang ya sayang, ajak Marvel yang benar-benar sudah pasrah. Iya Mas, mereka kemudian pulang. Hanya demi menuruti ngidam istrinya, Marvel rela membuang banyak uang. Heran sama orang kaya gabut. Padahal itu rambutan bisa digunting sendiri. Ucap Mas cukur. Kiran, setibanya di rumah. Ia tidak langsung memakan buah rambutan tersebut, melainkan ia gantung di kamar. Biar apa digantung gitu? Tanya Marvel. Biar aku senang aja, jawab Kiran. Ini jumlah buahnya ada 37. Awas aja kalau hilang, berarti Mas yang ambil. Kamu ini ada-ada aja, besok ngidamnya yang paling aneh ya. Suamimu ini masih sanggup kok, aku beban ya buat Mas. Tanya Kiran yang tiba-tiba wajahnya berubah sedih. Gak gitu sayang maksudnya Mas, jangan marah. Dengan cepat Marvel menarik Kiran ke dalam pelukannya. Iya, tapi jangan ambil rambutanku. Enggak, gak akan ada yang berani mengambilnya. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Benar-benar tidak habis pikir, bisa-bisa Kiran menggantung buah rambutan tersebut. Di pintu keluar balkon kamar, Marvel tak bisa berbuat banyak, ia pasrah.
Aku sedang mengasuh bayi besar, yang sebentar lagi akan memberiku seorang bayi. Batin Marvel, mau apa kau kemari? Tanya Hasan yang tidak suka atas kedatangan Marvel. Tidak untuk apa-apa. Apa Anda sudah sadar dan berniat untuk meminta maaf pada Kiran? Marvel bertanya balik. Cuy, Hasan meludah, senyumnya sinis dengan tatapan yang sombong. Aku orang tua, sampai mati pun. Aku tidak akan pernah meminta maaf pada anak durhaka itu. Ucap Hasan yang masih keras kepala. Begitu kerasnya hati Anda. Entah kebencian seperti apa yang Anda rasakan untuk Kiran. Marvel bergeleng kepala mendengar ucapan mertuanya. Kiran sama seperti ibunya. Jujur, aku muak melihat wajah Kiran yang sangat mirip dengan ibunya. Perempuan yang sudah membuat hidupku menjadi kacau. Rasa-rasanya, daripada memiliki orang tua semacam Anda. Lebih baik Kiran menjadi yatim piatu saja. Kau lihat saja karma anak durhaka itu. Aku sumpahkan anaknya mati sebelum lahir. Ucap Hasan benar-benar menyulut emosi Marvel. Tak pandang itu mertuanya, Marvel dengan keras melayangkan pukulan ke wajah Hasan. Hasan dihajar oleh Marvel, bahkan beberapa orang polisi yang berjaga. Kesulitan memisahkan mereka. Bisa-bisanya kau menyumpahi anak dan cucumu sendiri. Orang tua jenis apa Anda ini? Wajah Marvel sangar, menatap tajam ke arah Hasan. Yang wajahnya sudah babak belur dihajarnya. Masuk penjara bukannya sadar malah semakin kurang ajar. Aku bisa saja membebaskan Anda, bahkan membuat Anda jauh lebih menderita. Ucap Marvel yang geram sekali pada mertuanya. Marvel meninggalkan Hasan, yang saat ini sedang diobati lukanya oleh petugas. Hasan tak pernah menyangka jika ia akan dihajar oleh menantunya sendiri. Marvel memutuskan untuk pulang. Wajahnya kusut menahan emosi, karena ia masih tidak terima dengan Hasan tadi. Mas, kamu dari mana? Tanya Kiran sedikit kesal karena sang suami pergi tanpa pamit. Ayahmu itu, di penjara bukannya sadar tapi malah semakin kurang aja. Kamu pergi ketemu ayah? Tanya Kiran lagi. Iya, bisa-bisanya dia menyumpahi kamu dan anak kita mati. Ayahmu itu model orang tua seperti sebenarnya? Kamu itu loh mas, kok suka sekali datang menemui ayah. Aku yang anaknya saja malas bertemu dia. Mas hanya ingin ayahmu menyesal dan meminta maaf padamu. Tapi, hatinya begitu keras. Sudahlah mas, jangan pedulikan ayah lagi. Dia saja sudah tidak menganggapku sebagai anak. Bukan begitu maksudnya sayang, tapi mereka semua wajib meminta maaf padamu. Mas hanya ingin mereka sadar aja. Biarin aja lah. Sekarang aku gak mau mikirin sesuatu yang bisa membuat aku sedih. Marvel menghembuskan nafas pelan, meskipun Kiran sudah berkata demikian.
Marvel tetap ingin mereka menuntut maaf untuk Kiran. Kamu ngapain? Tanya Marvel yang lagi-lagi dibuat heran sama tingkah istrinya. Ya, ngitung rambutan. Mana tahu tadi malam Mas makan buahku, jawab Kiran dengan santainya. Gak ada habisnya masalah rambutan. Heran deh, batin Marvel. Kalau gak dimakan ya busuk dong sayang. Jangan dimakan, ini terlalu lucu untuk dimakan. Ujar Kiran, lucu mana sama punya Mas kalau gundul? Mas, Kiran mendelik. Bisa-bisanya nyambung ke sana. Ya gimana dong, bulatnya sama persis dengan punya Mas. Mas, galak bener. Seru Marvel, mending kita bahas ayahku yang gila aja deh kalau begitu. Oh, tidak bisa. Ayo jawab, lucu mana sama punya Mas? Ya, sama-sama lucu dan sama-sama digantung. Jawab Kiran membuat Marvel tertawa. Bersambung.